Hai semuanya, apa kabar? Sehat, sukses, bahagia selalu ya. Jangan lupa subscribe karena subscribe itu gratis. Dan bagikan channel ini agar kami dapat lebih berkembang dalam memberikan Anda berbagai informasi yang bermanfaat. Dan bagi Anda yang selama ini telah mendukung kami dengan mensubscribe, share, dan juga memberikan jempolnya, kami ucapkan terima kasih dari lubuk hati yang paling dalam. Semoga Anda selalu diberikan kesehatan, rezeki, dan kebahagiaan yang melimpah. Mari kita mulai sebuah insight mengenai market outlook, mengenai apa yang kemungkinan akan terjadi hari ini untuk perdagangan terakhir di minggu ini, Jumat 25 September 2020. Kita akan memulainya dari market Amerika. Memang hari ini ada terjadi pertentangan yang cukup aneh ya, karena market Amerika ketiganya baik Dow Jones, Nasdaq maupun S&P 500 berada di dalam teritori hijau, sedangkan market Eropa semuanya FTSE, DAX, Frankfurt, dan CAC berada dalam teritori merah. Jadi kalau kita lihat tadi malam market Amerika memang berhasil memantul atau mengembalikan loss mereka dengan dipimpin kembali oleh saham yang paling banyak jatuh hari sebelumnya, yaitu Apple. Dan ini disebabkan karena para pelaku pasar menakar data-data ekonomi terakhir dari paman sam atau negara Amerika. Dan penguatan terbesar memang terjadi di saham teknologi atau Nasdaq yang mengalami penguatan 0,37% atau 39,3 poin ke 10.672. Sedangkan S&P 500 mengalami penguatan 9,7 poin atau 0,3% ke 3.247. Dan Dow Jones mengalami penguatan 52,3 poin atau 0,2% ke 26.815. Sedangkan FTSE 100 Indeks London mengalami penurunan terbesar di Eropa, yaitu 1,3% atau 76,5 poin ke 5.823. Xetra DAX Frankfurt atau GDXI mengalami penurunan terkecil 0,29% ke 30 atau 36,4 poin ke 12.607. Dan CAC Prancis berada di tengahnya mengalami penurunan 39,6 poin atau 0,83% ke 4.763. Jadi ada ketidaksesuaian antara Amerika dengan Eropa. Kira-kira Indonesia ikut yang mana ya? Dan kalau kita lihat ada satu yang mengganggu, yaitu kurs rupiah saat ini ada di 14.890. Jadi cukup meresahkan ya kalau rupiah naik terus. Sedangkan kalau kita lihat dari Telkom yang diperdagangkan di Amerika atau TLKM NYSE, TLKM NYSE kembali mengalami penurunan 1,57% atau 0,29 poin ke 18,23, atau kalau kita kurskan ke rupiah adalah 2.725 harga Telkom di Amerika. Dan tekanan-tekanan terhadap Telkom ini tentu akan membuat tekanan terhadap Telkom di Indonesia dan juga saham-saham telekomunikasi. Karena kan tidak mungkin juga kalau Telkom di Amerika murah, di Indonesia Telkomnya jadi mahal kan. Kemudian kalau kita bicara soal komoditi hari ini bergerak mix dengan ada yang positif dan ada yang negatif. WTI oil atau minyak mengalami kenaikan 0,65 poin atau 1,64% ke 40,24. Kemudian emas mengalami kenaikan 7,10
poin atau 0,38% ke 1873,70. Batu bara Newcastle mengalami penguatan kembali 0,09% atau 0,05 poin ke 52,80. Batu bara Rotterdam juga mengalami penguatan 0,10 poin atau 0,19% ke 52,25. Batu bara ini kelihatan mulai menggeliat tapi tipis-tipis ya, menggeliatnya tipis-tipis sekali. Kemudian nikel mengalami penurunan 32,50 poin atau 0,23% ke 14.367,50. Timah mengalami penurunan 260 poin atau 1,47% ke 17.445. Dan CPO memimpin penurunan terdalam dengan 93 poin atau 3,22% ke 2.792. Jadi CPO ini memang naik turunnya cukup drastis ya. Naik ke angka 3.000, lalu orang berpikir akan terus naik sampai ke 3.500 gitu atau mungkin ke 4.000 ya. Sekarang malah dibanting 2 hari berturut-turut langsung sampai di 2.792. Itulah kenapa kami kurang merasa nyaman dengan saham-saham komoditi, karena komoditi itu kalau harga komoditinya berubah naik turun dengan cepat, maka harga sahamnya juga akan terpengaruh. Dan memang salah satu yang mempengaruhi naik turunnya harga komoditi ini adalah bagaimana keadaan DXY atau dolar indeks, di mana dolar indeks memang sedang terus cenderung menguat dalam beberapa hari terakhir. Dan kalau kita pindah ke market Asia sekarang, maka kita lihat indeks Nikkei 225 Tokyo dibuka saat ini dengan posisi positif 111,891 poin atau 0,48% ke 23.199,711. Dan kalau kita lihat dari performan dari Nikkei pagi ini dan Dow Jones Index Future yang juga melanjutkan penguatan 0,36% atau 97 poin ke 26.812 poin, dan dolar indeks yang melemah 0,02% ke 94.330. Maka ini seharusnya akan menjadi sentimen yang positif sekali bagi IHSG, karena Amerika, Asia, dan Dow Jones Future serempak menghijau. Pertanyaannya sekarang, apakah hijau atau merah? Dengan sudah merah 4 hari berturut-turut, kemarin kami di Market Outlook menyatakan bahwa hari ini akan merah kembali. Tapi di Market Review kemarin kami mengatakan akan merah kembali. Tapi pagi ini di Market Outlook kami tegaskan bahwa ada kemungkinan 50% hijau. Jadi nggak begitu suram lagi ya kayak kemarin. Kenapa? Karena Amerikanya bisa sedikit rebound. Kemudian kalau kita lihat di Asia juga memantul ya, faktor positifnya adalah itu ya, Amerika dan Asia. Sedangkan faktor negatifnya tentu banyak yang bilang hari Jumat sering dipakai sebagai sell off, dan Eropa yang merah, Edo yang merah, itulah negatifnya. Tapi semua kembali lagi kita serahkan pada market. Kita tidak bisa bilang wah ini ntar bakal tembus support atau ini memantul dari support atau ini itu. Kita serahkan kepada market. Yang jelas penurunan beberapa hari yang lalu, 3 hari berturut-turut, volumenya memang tidak terlampau besar ya, volume transaksinya. Jadi kami menganggap penurunan itu bukan transaksi panic selling seperti ketika awal-awal COVID. Dan demikianlah apa yang bisa kami sampaikan.
sebagai bahan pertimbangan Anda dalam mengambil keputusan hari ini di pasar modal Indonesia. Dan bila indeksnya hijau, silahkan pantau saham-saham penggerak indeks, dan segala rekomendasi kami akan berjalan lebih baik ketika indeks bergerak hijau. Tetap sehat, tetap semangat, maju terus dalam mencapai profit maksimal di pasar modal Indonesia. Tetap mengedepankan rasio Anda, harus tetap rasional terhadap market, kontrol emosi Anda dengan baik, dan sampai jumpa di insight dan informasi berikutnya yang gak kalah menariknya dari carakaya.id. Sampai jumpa.